Halo semua, welcome back to my channel. Jadi kali ini kita akan ngebahas soal Grand Cross Egg of Titan lagi. Ya sebenarnya sih prihatin, prihatin juga iya, dan beberapa hal ya mungkin karena kok ngelihat yang bikin tutorial untuk game ini tuh sedikit banget ya. Karena gue pribadi juga kadang gue nyari ya untuk Indonesianya kok dikit, terus kalaupun ada itu kok kayak gimana ya, kayak asal bikin aja nggak sih. Gue ya nggak tahu sih, gue cuman ngerasanya kayak kurang informatif aja, dan kayak terkesan ya yang penting ada konten gitu aja, nggak di riset dulu soal gamenya itu sendiri gitu ya. Ya itu cuman opini gua, tapi ya terserah gimana kalian aplikasikannya. Oke, jadi kali ini gue bakalan ngebahas ya, mungkin kalau untuk event selanjutnya, kalau event selanjutnya ini yang bakalan gue bahas sih mungkin yang soal Titan Esther. Tapi kalau untuk sebelum itu, yang paling urgent untuk orang-orang yang istilahnya baru main game ini, ya otomatis seperti yang gue bilang di video sebelumnya, itu adalah pemilihan hero. Ya kalian bisa cek sendiri di sini ya. Di sini itu ada sekitar 45 hero awal, dan itu belum dihitung dengan hero yang akan muncul di generasi selanjutnya, yang kemungkinan munculnya itu dekat-dekat nanti penaklukan istana, baru nanti ada hero baru yang akan diluncurkan. Tapi sebelum hal itu ya udah, hero-nya 45 hero awal ini, dari mulai yang unik dan yang legendary. Tapi dengan frame rate dari gacha kita di sini. Jadi di sini tuh ada 2 gacha, dan satu lagi ini Grand Summon, itu hanya diberikan waktu tertentu. Jadi misalkan untuk awal game kalian bisa ngelihat Grand Summon ini sendiri untuk mendapatkan hero yang dimaksud. Dan itu kalau Grand Summon, bedanya Grand Summon dengan yang lain, Grand Summon itu menggunakan diamond ya. Jadi jika kalian menggunakan diamond, ada kemungkinan kalian bisa mendapatkan hero yang sedang diadakan di dalam Grand Summon itu sendiri. Kalau sekarang event sebelumnya itu ada Beom. Beom itu bagus atau enggaknya itu kita bahas dan review selanjutnya. Dan yang kedua itu ada Advent Summon. Advent Summon itu hadiahnya lumayan menarik, tapi frame rate-nya seperti biasa, legendarinya itu ampas. Jadi di sini legendarinya itu hanya 0,1 untuk semua legendary. Cuman bedanya di sini, walaupun kita nggak dapat legendary, kita ada kemungkinan dapat apa istilahnya, legendary dan troopsnya, atau yang unik dengan troopsnya, atau yang Agnus dan Rare ini dengan troopsnya. Dan troopsnya ini sendiri itu berbeda-beda ya. Ada kemungkinan kita dapat istilahnya yang tier 3-nya, tapi ada kemungkinan juga enggak. Jadi di sini kalian juga bisa dilihat frame rate untuk tiernya masing-masing. Jadi enggak selalu tier 3 yang muncul. Di sini semuanya ada rate-nya, di sini semuanya ada peluangnya masing-masing. Jadi kita ngedapetin yang rare plus dengan pasukannya juga dipilih, apakah kita dapat yang tier 3-nya atau pasukan yang tier 1. Tapi mayoritas pasti dapatnya tier 1 karena frame rate-nya yang 15%. Tapi ada kemungkinan untuk 50-50 dapat yang tier 2 dan tier 3, itu keuntungan masing-masing aja. Kadang dapat, kadang enggak. Kayak gitu. Jadi mayoritas kalau gua pribadi ke Advent Summon itu cuman nyari pertama ini daripada legendarinya ya, karena legendarinya ampas banget. Pertama ya nyari pasukan ya, untung-untungan dapat yang tier 3, jadi sambil numpuk pasukan. Dan yang kedua adalah ini, jadi
tingkat pengeluaran untuk speed up, sumber daya itu juga kecil. Jadi kalau misalkan kita dapat dari gacha dan itu speed up, itu juga termasuk lumayan untuk di awal game. Untuk kenapa lumayan? Karena untuk mempercepat pembangunan kita, mempercepat kita untuk semakin tinggi kastil, semakin banyak fitur yang terbuka. Sedangkan di summon yang normal, yang biasa, yang kita bakalan dapat harian gratis, itu tergantung dari level star summonnya. Kalau misalkan lumayan tinggi, dia bisa 6, bisa nanti naik lagi jadi 7, 8, dan seterusnya, tergantung dari levelnya masing-masing. Di sini kalau yang normal itu kita nggak ada frame rate sama sekali untuk legendary, tapi ada peluang sangat-sangat kecil untuk dapat unik, itu sekitar 0,02%. Tapi ya dari 0,02% ini pasti bisa dapat walaupun hanya 1 kali. Terus itu ya kadang hero, kadang enggak, kadang hero, kadang enggak. Dan kadang ya kalau beruntung itu hero, kalau enggak ya ini sumber daya dan percepatan. Paling apes dari semuanya 10 kali kalian gacha ya dapat cuman setarnya doang yang numpuk. Tapi tenang, di sini itu ada namanya toko exchange, jadi tempat penukaran, jadi yang dimana kalian bisa tukar untuk hadiah yang lebih menarik lagi. Jadi walaupun dapat yang ampas, tetap masih ada kesempatan untuk ditukar. Ya oke lah, sekarang Grand Cross DLS developmentnya agak baik. Jadi sebelumnya pertama-tama itu nggak ada namanya toko exchange, cuman setelah update ada toko exchange. Jadi kita ada kemungkinan untuk mengumpulkan lebih banyak star, lebih banyak kesempatan untuk membuat legendary yang bintang 6. Oke, untuk penginvestasiannya sendiri jangan seperti yang ini, dan ini. Kenapa gue contohkan yang kayak tadi itu? Karena kalau misalkan di hero dari total 45, mencari komposisinya itu yang sulit. Contoh untuk naikkan star ini. Jadi pengalokasiannya usahakan jangan seperti contoh yang gue sebutkan tadi. Karena kenapa? Karena untuk mengumpulkan star, utamanya star legendary, itu sangat sulit. Dan di star legendary itu semuanya dilipat gandakan dan berbeda dengan yang unik. Jadi kita fokusnya kalau untuk hero di awal game, kita fokusnya antara unik atau yang legendary. Kita pengen nge-awakeningin unik aja itu juga agak lama untuk kita yang free player, apalagi yang legendary. Nah, otomatis kalau untuk yang legendary juga sama, jangan asal investasi. Jadi kita pertama udah ngebuang-buang star untuk naikin level, dan juga kita membuang-buang kesempatan untuk mendapatkan hero bintang 6 untuk legendary. Jadi alokasikanlah dengan baik. Kita rinci dulu lebih awal sebelum masuk ke pembahasan utamanya. Jadi di game ini untuk kalian membuka setiap skill ini, dia ada tingkatannya masing-masing. Sebagai contoh gua contohkan ke yang masih level 1 dulu ini ya. Nah, di sini untuk membuka setiap skillnya, di sini kalian bisa lihat ada preview star. Nah, di preview star ini kalian bisa lihat ketika dia baru star 2, yang terbuka adalah skill keduanya. Star ketiga itu terbuka fitur dia bisa mempunyai asisten. Star keempat dia itu buka skill ketiga. Star kelima itu skill keempat terbuka. Dan terakhir star keenam itu berarti ada bonus poin talent sebesar 10%. 10 poin. Kayak gitu ya. Jadi ketika kita ingin menaikkan hero unik ke batasnya, contoh kalau bintang 1 berarti batas levelnya 10, bintang 2 20, bintang 3 30, dan seterusnya sampai
bintang 6 batas level maksimalnya adalah 60. Dan ketika udah 60 berarti kita bisa memaksimalkan apa yang ada di talentnya. Dan untuk material naikin bintangnya sendiri urutannya untuk yang unik di sini kalian bisa lihat ini total kebutuhan dari berapa sih yang dibutuhkan untuk naik satu bintang. Kalau misalkan kita mulai dari bintang 2 itu butuh 3 pieces. Nanti ke bintang 3-nya dia butuh 6 pieces. Dan bintang keempat itu butuh 30 pieces, bintang kelima butuh 90 pieces, dan terakhir bintang keenam untuk unik itu butuh 180 pieces. Dan untuk legendarinya itu tinggal dikali 2 saja. Maksudnya dikali 2 bagaimana? Jadi untuk legendary itu maksud gua dari dikali 2 itu seperti ini. Jadi pertama bintang 2-nya tetap sama 3, terus bintang 3-nya itu tetap sama 6, tapi nanti di bintang keempat dia butuh 45 pieces, di bintang kelimanya dia butuh 135 pieces, dan terakhir bintang ke-6-nya itu butuh 270 pieces. Jadi kalian benar-benar harus menabung sekiranya bisa satu hero bintang 6. Karena kalau misalkan legendary nggak bintang 6 kalian keluarkan untuk battlefield itu nggak ngefek, nggak begitu sakit. Mendingan mendingan menggunakan unik saja daripada menggunakan legendary tapi levelnya masih di bawah 60. Jadi pentingnya itu adalah semua yang kalian jadikan komandan usahakan untuk level 60. Termasuk yang legendary, dan diusahakan kalau yang unik berarti sampai ke tahap awakening. Dan yang agak merepotkan lagi itu adalah jumlah peningkatan untuk skillnya. Jadi kalau tadi itu untuk menaikkan star, sekarang kita bahas untuk menaikkan skill tapi kita mulai dari yang unik. Jadi yang unik itu sendiri seperti ini. Ketika kalian baru mau menaikkan satu skill unik itu kalian cuman butuh 10. Jadi satu kali naikin skill ini dia butuh 10 mana stone. Sampai max ini butuh 10 terus. Nah, pindah ke skill kedua itu butuh 20 sampai max. Pindah skill yang ketiga juga sama. Butuh 30, jadi naik 10 setiap pindah skill yang sudah max. Dan untuk pemilihannya kalian cukup tinggal kayak gini aja gitu ya, tinggal pilih. Di sini ada pilih, itu kalian tinggal pilih mau skill mana yang mau diprioritaskan lebih dahulu. Dan masuk hitungnya tadi itu yang dimaksud dengan hitungan max itu adalah level 5. Jadi walaupun nanti kalian nggak cuman di sini investasi, misalkan di sini 1 2 2 1 saat di sini naikin 1 jadi 2, di sini naikin ketiga, di sini naikin ketiga, di sini naikin 1, totalnya itu kan ada 5 poin 4 poin. Nah, kalau misalkan sudah 4 poin kayak gitu itu langsung naik ke 20. Jadi bukan berarti hitungannya bang, kan gua nggak maksimalin level 1 skill 1 sampai 5 kok udah naik mana stone yang dibutuhkan 20. Karena yang dihitung adalah total peningkatan skillnya. Kalau dari 1 ke 5 kalian butuh 4 peningkatan kan. Otomatis ketika kalian bikin ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, itu sama aja seperti kalian membuat satu skill full maksimal di level 5. Makanya oleh sistem dihitung tetap 1 maksimal level. Dan ketika udah satu skill dihitung senilai maksimal, otomatis ketika kalian masuk ke maksimalkan skill kedua itu naik 20, skill ketiga naik 30, dan khusus skill keempat nanti ini misalkan yang terakhir gitu ya, itu urutannya emang di 40, tapi untuk peningkatan skill terakhirnya alias sebelum awakening itu totalnya langsung eksponensial naik jadi 2 kali lipat.
dari 40 naik ke 80 pieces. Jadi awalnya dari kalian 1 ke 2 itu 40, 3 ke 4 itu 2 ke 3 itu 40 juga, 3 ke 4 itu 40 juga. Tapi dari 4 ke 5 itu langsung jadi 50 jadi 80. Oke. Jadi sedikit ada perbedaan jumlah sebelum awakening. Dan di legendary pun seperti itu. Di legendary malah lebih parah. Maksudnya lebih parah. Kenapa? Jadi kayak gini. Kalau misalkan di legendary, skill pertama, ketika kalian mau memaksimalkan skill pertama itu sama seperti unik, yaitu 10, 10, 10, 10, 10 sampai skill pertama max. Tapi nanti masuk ke skill kedua dia bukan 10 lagi, tapi langsung naik ke 30 pieces. Jadi untuk skill keduanya kalian naikin satu itu 30, 30, 30. Skill ketiganya nanti jadi 50, 50, 50 dan skill ke-6-nya skill keempatnya jika ingin dimaksimalkan itu jadi 70, 70, 70 dan terakhir 140. Jadi kalian tahu sendiri ya, total untuk keseluruhannya sampai awakening legendary itu lebih nggak ngotak lagi. Jadi di game ini sudah mendapatkan legendary itu sulit, star legendary juga sulit, mana stone legendary itu juga sulit. Jadi investasikan kalian dengan sangat bijak. Kalau misalkan nggak bijak ya sudah, tamatlah kalian untuk di late game. Mungkin kalau misalkan early atau mid game kalian nggak merasakannya dampak dari kalian tidak punya legendary yang minimal sudah bintang 6. Tapi kalau misalkan kalian udah di late game, kalian akan benar-benar sangat terwah-wah gitu ya. Jadi di late game kalian usahakan harus punya satu legendary bintang 6 minimal dan beberapa unik yang sudah awakening sebagai komandannya. Dan seperti itu dari gua, ingetin lagi semua komandan wajib level 60. Maka kalian harus sudah bikin planningnya sendiri. Seperti gua di sini sudah ada 5 unik yang sudah mencapai level 60 dan satu yang sudah awakening. Dan tata cara awakeningnya bagaimana, naikin CP yang cepat bagaimana, kalian bisa cek di video gua sebelumnya di playlist. Di situ gua sempat singgung gimana caranya dapetin CP yang melejit di awal game. Oke. Sekarang kita masuk ke babak selanjutnya dari pembahasan hero. Babak selanjutnya dari pembahasan hero adalah penentuan user kalian. Kalian itu mau jadi apa? Cavalry kah? Atau jadi archer? Atau jadi infantry kah? Atau dalam artian kalau di sini tuh jadi warrior. Nah, gua bakalan ngerekomendasikan dari ketiga jenis main troop ini untuk kalian. Kalau untuk troop yang terakhir atau Jenny alias Katapult itu pilihannya nggak begitu banyak hero di game ini. Jadi yang itu mah gampang lah, kalian tinggal lihat aja hero yang punya talent untuk itu yang mana gitu ya. Tapi kalau yang tiga troop pertama, warrior, archer, sama cavalry itu punya beberapa hero dan mungkin bikin kalian bingung. Oke, kita mulai untuk yang hero warrior. Hero warrior sampai detik ini dan gua udah merasakan dampaknya. Untuk legendary yang gua saranin kepada kalian itu dikhususkan satu, itu adalah Arthur. Jadi kalau misalkan nanti kamu dapat Arthur, maka fix dan kamu juga itu adalah tipe warrior atau infantry, maka Arthur wajib kalian bintang 6 kan. Tabung-tabung yang banyak dan Arthur buatlah jadi bintang 6. Dan untuk talentnya, oh iya, ternyata tadi gue lupa penjelasan talent ya. Jadi di talent itu, jadi gue skip ke penjelasan talent dulu ya, baru nanti kita balik. Di talent itu kita ada dua cara.
cara pertama ketika kalian sudah 60 itu adalah memaksimalkan kedua talent. Dalam artian talent kalau di sini ada combat dan menyerang. Jadi dua-duanya dimaksimalkan sampai ke titik apa istilahnya ultimate semua. Tapi nggak semua hero yang punya dua talent kayak gini cocok untuk dimaksimalkan di dua ultimate-nya, di dua cabangnya. Contoh yang nggak cocok itu adalah seperti cavalry ini. Cavalry dan menyerang. Ini keduanya ada yang nggak cocok. Kalau kalian bisa ngeliat itu ada di talentnya. Di talentnya sendiri dia meningkatkan damage yang diberikan kepada masukan. Oh ini bagus masih, soalnya ada beberapa talent yang agak ampas kemarin gue baca itu, entah itu di talentnya siapa ya. Ya oke, intinya sebelum kalian memeriksa ini tolong diperiksa dulu diperiksa dulu alurnya antara pembuilan talentnya. Jadi nggak semuanya talent itu mesti harus kalian penuhin atas bawah, boleh cukup fokus aja atas aja, bawah saja. Contohnya kalau yang di archer ini gue fokus atas saja paling maksimal daripada yang di bawah. Kalau atas sudah jelas ke archer semua, tapi kalau bawah itu kalian bisa lihat dari pohonnya. Kalau misalkan yang kayak gini masih digunakan. Nah, kalau di talent manuver ada yang namanya kayak gini, 20 kesempatan untuk matching, 20 ini, terus nanti bagiannya ini. Jadi nanti kalian bakalan menemukan beberapa kombinasi yang tidak digunakan. Dalam artian dari poin-poin ininya. Jadi kalian bisa baca dulu sebelum berinvestasi untuk dua talent terbuka. Kenapa kayak gitu? Karena kalau untuk yang talent seek, kalau kayak gini nih, talent seek, nih ada talent siaga. Di talent siaga itu di baris keduanya, nah contoh kayak gini. Ini meningkatkan attack ketika kalian berjaga. Berarti otomatis kalau kalian nggak ada di garrison atau di shelter, ini nggak kepake talentnya. Nggak guna, hilanglah satu talent. Hilanglah satu cabang talentnya gitu ya. Jadi saran gua adalah maksimalkan talent yang sudah kelihatan pasti. Hindarkan talent yang cuman kayak ada tulisan 10% kesempatan atau 20% kesempatan, itu juga hindari. Kalau bisa cari talent yang emang benar cabangnya itu nggak ada yang kebuang sama sekali dan itu bisa kalian fokuskan atau kalian buat cabangnya kedua. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin nanti gua bikin video terbesar tata cara membuat talent masing-masing. Oke, kita lanjut ke yang tadi. Jadi hero pertama yang gue rekomendasikan untuk infantry itu yang paling rekomendasi adalah Arthur untuk hero nya yang legendary. Kedua itu ada si Claudia. Claudia itu dia dapat gratis. Kalian juga pasti dapat gratis, yang penting sering login. Itu kalian bakalan dapat hero infantry Claudia. Dan disusul yang hero legendary selanjutnya itu ada Corvo. Corvo ini lebih cocok untuk kalian ada di dalam shelter atau garrison karena dia ada talent supportnya. Jadi skill-skillnya banyak yang membantu untuk support dan ya tadi skill semua, bantuan, pemulihan dan sebagainya. Dan di Unix sendiri yang gua rekomendasikan hanya Calliope saja, yaitu hero Calliope untuk infantry. Nah ini itu yang gue sarankan. Kenapa gue sarankan Calliope dari yang lain? Karena dari semuanya skill Calliope itu yang paling banyak bisa digunakan semua. Itu urutannya, dan untuk lebih jelasnya nanti gue skip juga karena bukan gue nggak mau jelasin ya, tapi
durasi guys, durasi kepanjangan juga kalian nggak bakalan nggak bakalan dengerin semua, jadi langsung ke intinya aja yang gue rekomendasikan gitu ya. Nah itu untuk yang infantry. Yang archer untuk legendarinya yang gue rekomendasikan pertama, first recommendation, yaitu adalah Melebi. Mana sih Melebi. Nah, Melebi ini sangat gua rekomendasikan ketika kalian sudah mendapatkannya dari gacha dan kalian mendapatkan Melebi, dan maka kalian boleh langsung menjadi user. Fokus utamanya adalah archer. Dia sangat gua rekomendasikan, dan utamanya kalau di arena archer itu adalah pasukan yang paling OP banget. Kalau battlefield belum tentu, tapi kalau di arena sudah dipastikan pasukan archer itu yang paling OP dan paling ngeselin. Oke, untuk hero nya yang pertama dan yang paling utama gue rekomendasikan untuk first bintang 6 untuk kalian yang archer itu adalah Melebi. Untuk lebih lengkapnya kenapa, kalian bisa baca skillnya sendiri, penjelasannya gua susul. Cuman untuk urutan pertamanya adalah itu. Gua nggak penting dengan mereka-mereka yang sudah nonton di video YouTube manapun tentang hero SS, hero S, hero ya apalah estetik benget kayak S Mambo dan sebagainya. Gua nggak kayak gitu, tapi gua berdasarkan yang gua alami. Hero yang benar-benar nyakitin dari setiap jenis troopsnya. Untuk pertama yang jelas lebih untuk archer. Di kedua disusul sama si Elisa. Elisa ini dia juga sakit utamanya karena dia ada single target yang bisa tembus sampai 1000% attack. Makanya gua rekomendasikan dia sebagai archer. Dan kedua itu yang kedua dia, dan ketiga disusul oleh hero Karma sebagai prioritas ketiga dalam pengembangan hero archer. Karena apa Karma dimasukkan? Karena di sana dia juga cocok sebagai pemimpin dari Titan Archer, dan sekaligus serangannya juga area of damage sama seperti dengan Melebi. Seperti yang tadi, kalau di infanteri ada Claudia sebagai Titan infanterinya, di legendary untuk archer juga ada Karma sebagai Titan archernya. Dan untuk hero uniknya gue punya dua pilihan. Pertama, kalian bisa menggunakan hero Haemusu sebagai alternatif pertama di unik 1. Atau yang kedua, itu kalian bisa menggunakan ada dua kedudukan yang kedua itu. Kalian bisa menggunakan Finn atau si Finn itu dia gratis ya. Maksudnya nanti kalian dapat sendiri otomatis. Yang kedua, atau si Jang Seun gitu ya. Kalau Jang Seun itu meningkatkan damage yang diberikan terus menerus, itu kelebihan dari Jang Seun. Tapi kalau Finn itu adalah pemberian attack tapi nggak ada heal, jadi menurunkan pemulihan prajurit yang kena debuff. Jadi ibarat kata kenapa gue taruh dia posisinya sama yang kedua setelah Haeun Seung, itu adalah karena sifat dari skill pertamanya. Kalau kalian nggak pengen jadi archer yang nggak suka ada heal buff dan semuanya, jadi Finn yang terbaik. Jadi dia ngetek sekaligus membuat orang yang kita kenakan itu mendapatkan debuff no heal. Healnya nggak berarti di depannya Finn. Tapi kalau kalian menggunakan Jang Seung, berarti kalian meningkatkan damage dari archer itu sendiri ya, damage dan ditambahkan damage lagi seperti itu. Jadi itu bebas dari kalian lebih suka yang mana, Finn atau Jang Seung sebagai prioritas kedua. Oke, kita lanjut ke hero cavalry. Hero cavalry untuk hero legendarinya prioritas pertama gua berikan kepada Isak buat kalian yang pengen jadi pengguna cavalry. Setelah Isak selesai, masuk ke hero kedua prioritas untuk cavalry. Itu ada dua hero yang gua rekomendasikan setelah Isak. Itu adalah dua
dua apa sebutannya ya, duo sister, dua yang damage-nya nggak ngotak, apalagi kalau sudah awakening. Mereka siapakah mereka? Yaitu adalah Numa sebagai leadernya dan si Agnes sebagai wakil leadernya, atau bisa kalian balik, bebas lah, sama aja. Cuman gue lebih suka ketika nanti Numa yang jadi leadernya. Kenapa dua hero ini jadi hero yang gak ngotak dalam hal attack? Itu adalah di skillnya sendiri, yaitu ada skill damage berkelanjutan, atau kita biasanya nyebutnya dot, damage of apa ya, intinya damage berkelanjutan lah kayak gitu. Jadi di skill pertama dari Agnes itu damage-nya berkelanjutan. Dan di skill si Numa juga sama, ada damage berkelanjutan juga. Apalagi kalau Numa sudah di awakening, itu ada pemulihan mana. Jadi dotnya Numa ditambah dotnya si Agnes ditambah skill dia ketika sudah awakening, itu makin sakit kawan. Jadi ini adalah duo OP kalau sudah digabungkan jadi satu. Ya kalian ngerasain sendiri gitu ya, Numa jadi leadernya dengan healing dan mana yang seru, di kecepatan terus, di heal lagi, cepat lagi. Jadi skillnya aktif lagi, skillnya udah ngasih damage-nya ditambahin oleh skill Numa yang lain, terus damage dotnya atau berkelanjutannya digabung antara Agnes dengan Numa. Ya namanya udah digabung, 1 tambah 1, 2 tambah 3 dan seterusnya. Ya namanya kelamaan jadi sakit. Ya oke, kalau cuma Numa doang sendiri atau Agnes sendiri nggak digabungin, kalian ngerasanya apaan nih, hero ampas nih kawan, ya nggak masuk SS hero dan tetek bengeknya itu es mambo lah sekalian. Nah, tapi kalau udah disatuin ya jangan harap bang modar juga kalian gitu ya. Itu yang makanya gue bilang dia adalah duo OP kalau digabungin. Makanya dia nggak masuk ke list prioritas pertama, karena free player, apalah artinya free player itu sulit untuk mendapatkan legendary apalagi awakening. Jadi gue prioritaskan ke yang satu untuk semua daripada kalian harus dapatkan pasangan yang duet kayak gitu. Nah kita lanjut ke hero versi uniknya. Legendarinya udah ya, itu dua. Versi uniknya yang gue paling rekomendasikan itu adalah Bella sebagai hero unik yang wajib kalian investasikan dan awakening untuk kalian yang pengguna cavalry. Di susul kedua ya nggak ada sih, cuman Bella doang. Ya itu dia, Bella saja. Dan untuk alternatif itu maksudnya ke hero combine, jadi dia bisa ikut kemana aja. Jadi tukang jaga garrison iya, jadi troops ini iya, troops itu iya, karena dia sifatnya general. Combine itu maksudnya dari buffnya itu masuk ke semua jenis troops pasukan kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan bukan tipe combine, pasukan skillnya itu pasti ada yang dikhususkan untuk tipenya masing-masing. Cavalry ya berarti nanti ada untuk tipe cavalry, attack tipe cavalry, tapi untuk yang lainnya enggak. Tapi sedangkan kalau combine itu umum atau general, semua skillnya bisa digunakan untuk semuanya. Nah kalau untuk tipe combine sendiri, hero legendarinya yang gua sarankan itu adalah jeng jeng jeng. Untuk yang gratis dan kemungkinan agak susah untuk didapatkan itu adalah Belimau Teges. Satu. Terus yang kedua si ada di hero Erdel. Tapi hero Erdel itu ada di VIP kawan. Jadi kalau kalian bukan tukang top up ya nggak bisa dapet dia. Dan setelah yang ada Erdel dan tadi Berlimar, pilihan alternatif yang ketiga banget untuk legendary ya.
kalau pengen kalian combine itu adalah Helga. Untuk ya intinya combine untuk yang serangan skala besar dia cocok banget. Jadi Helga itu dapat masuk combine yang prioritas ketiga di urutan legendary. Dan untuk uniknya sendiri prioritas pertama dan yang paling utama itu adalah Janet. Janet itu wajib kalian sampai awakening dan dia tipenya combine. Combine itu seperti yang gue bilang tadi. Combine itu berarti semua trup bisa dipimpin oleh dia. Itu. Selain Janet gimana bang? Akan ada hero combine yang lain tuh. Ya gue nggak rekomendasiin. Gue hanya rekomendasikan Janet untuk yang unik dan versi combine. Oke, itu aja. Jadi kalian sudah catat tuh ya urutannya mana aja yang jadi prioritas utama dan paling utama untuk kalian kembangkan dan investasikan sesuai dengan kelas user yang kalian butuhkan. Kalau misalkan ada yang kelewat atau yang belum gua jelasin, ya mungkin nanti kalian tinggalkan di komen dan kalian lebih fokus pengen Bang jelasin yang untuk yang Infa atau Bang jelasin yang Cavalry. Nanti dari yang mana yang paling banyak gue bakalan bikin video lanjutannya untuk fokus ke setiap hero yang tadi. Kalau Infa Cavalry. Jadi kita sudah mulai bahas ke prioritas utamanya, skillnya dan sebagainya. Kenapa dipilih itu, kenapa pilih ini. Kayak gitu ya, istilahnya penjelasan lebih lengkapnya. Mungkin ini yang bisa gua bagi prioritas untuk kalian yang baru main game ini biar nggak salah investasi. Ya kurang lebihnya mungkin bisa ditinggalkan di komen. Dan kalau misalkan kalian suka video seperti ini jangan lupa di like, subscribe. Kalau misalkan biar nggak ketinggalan lonceng notifikasinya. Itu aja sih. Ya udah, bye.